Hujan masih deras membasahi Jakarta malam itu. Di ruangan gelap yang hanya diterangi lampu meja kecil, Alia duduk terpaku, menatap dokumen-dokumen yang diberikan Andika, foto-foto hitam putih, surat-surat, dan rekaman suara yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Salah satu foto menampilkan seorang wanita muda, wajahnya mirip Alia, tapi dengan mata yang lebih lembut. Tertulis di bawahnya, Maya, ibu kandung Alia. Andika mulai menjelaskan dengan suara berat, Maya bukan wanita yang kamu temui sebelumnya. Dia adalah mantan anggota keluarga mafia rival yang hilang tanpa jejak sejak kamu lahir. Setelah mengandungmu, dia memilih meninggalkan dunia gelap itu untuk melindungimu. Aku termenung, jadi selama ini, wanita yang mengaku ibuku hanyalah alat yang digunakan untuk menjebakku, menjauhkan aku dari kebenaran dan dari Maya yang sebenarnya. Anda tahu kenapa Rafael mengurungmu? Karena dia ingin mengendalikan segalanya, termasuk dirimu dan warisan keluarga. Andika menatapku dengan penuh penyesalan. Kamu adalah kunci untuk mengakhiri perang antar mafia ini, Alia. Tapi kamu juga yang paling berbahaya. Semua mulai jelas, bukan hanya tentang siapa aku, tapi tentang siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang hanya memanfaatkan aku. Pertarungan ini bukan cuma soal nyawa, tapi juga masa depan yang harus aku tentukan sendiri. Di luar, petir menyambar, menerangi kota dengan kilatan tajam. Aku tahu, besok akan menjadi hari di mana aku harus memilih jalan hidupku, meneruskan kegelapan masa lalu atau mencari cahaya baru. Malam itu, setelah lama merenung di sudut gudang yang dingin, aku menatap langit. Langit kosong, hujan sudah berhenti, tapi pikiranku masih deras seperti badai. Segala rahasia yang terungkap membuatku terperangkap dalam dilema yang mengoyak jiwa. Di satu sisi ada Rafael, pria yang selama ini menjadi pelindung sekaligus penjara. Di sisi lain ada Maya, ibu kandung yang selama ini hilang dan kini muncul kembali membawa banyak pertanyaan. Aku memejamkan mata dan membayangkan masa depan. Jika aku memilih Rafael, aku mungkin tetap berada dalam dunia yang penuh kekerasan. Tapi aku bisa belajar menggunakan kekuasaan untuk melindungi mereka yang lemah. Namun itu artinya aku harus mengorbankan kebebasanku sendiri dan hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kalau aku memilih Maya, aku harus menerima semua luka lama, berhadapan dengan musuh lama, dan berjuang untuk mengubah warisan gelap menjadi sesuatu yang baru. Tapi aku juga punya kesempatan untuk hidup bebas, tanpa ikatan yang membelenggu. Aku berdiri dan berjalan keluar gudang. Udara malam yang dingin menyegarkan pikiranku. Aku harus membuat keputusan sekarang, sebelum perang ini semakin membunuh siapa saja yang aku cintai. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan masuk, kamu harus pilih. Semua tergantung padamu, Alia. Jangan salah langkah. Aku tahu pesan itu dari Rafael. Ini bukan ancaman, tapi peringatan. Hatiku berdetak kencang. Aku tahu, apapun pilihanku, aku harus siap menghadapi konsekuensi yang besar. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak bisa membiarkan diriku lagi menjadi pion dalam permainan mereka. Aku mengangkat ponsel dan menulis pesan balasan. Aku akan memilih jalanku sendiri. Malam itu aku berjanji pada diri sendiri untuk menemukan kebenaran, bukan hanya dari masa lalu, tapi juga masa depan yang aku inginkan. Pagi itu, matahari Jakarta belum sepenuhnya menyinari langit. Aku sudah berdiri di atas atap sebuah gedung tinggi, memandang kota yang riuh dan penuh rahasia. Di tangan, aku menggenggam ponsel dan dokumen yang sudah aku pelajari berkali-kali. Keputusan untuk memilih jalanku sendiri bukanlah hal mudah, tapi aku tahu, aku harus mulai dari sini, meninggalkan semua yang sudah aku kenal, termasuk Rafael dan wanita yang mengaku ibuku.
Aku menghubungi seseorang yang selama ini aku percaya, seorang jurnalis yang sudah lama meneliti dunia mafia Jakarta. Aku butuh bantuanmu, kataku dengan suara tegas. Dia menjawab singkat, aku sudah menunggu ini. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan membongkar lapisan-lapisan kebohongan dan korupsi. Aku menyusup ke pertemuan rahasia, mengumpulkan bukti, dan memperluas jaringan, tapi bahaya selalu mengintai. Suatu malam, saat aku kembali ke tempat persembunyian, aku mendapati gudang itu sudah digeledah, dokumen hilang, dan ada pesan tertulis di dinding, jangan bermain api, Alia. Tapi aku tidak mundur. Aku tahu, untuk membebaskan diri, aku harus berani menantang dunia gelap yang selama ini menjeratku. Dengan tekad yang semakin kuat, aku mulai merancang rencana untuk menjatuhkan jaringan mafia yang selama ini mengendalikan hidupku dan kota ini. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini tentang membangun masa depan yang bebas dan penuh harapan. Setelah kejadian penggeledahan di gudang, aku merasa semua orang mulai memandangku dengan tatapan berbeda. Semuanya tampak waspada, bahkan mereka yang selama ini aku anggap sekutu. Aku duduk sendiri di sebuah kafe kecil di sudut kota, menatap kopi dingin yang mulai menghitam. Pikiran berputar, mencari siapa yang bisa jadi pengkhianat. Apakah Andika? Atau wanita yang mengaku ibuku? Suara ponsel bergetar tiba-tiba membuatku terkejut. Pesan masuk tanpa nama pengirim, jangan percaya siapapun. Ada yang sudah lama bermain di belakang layar, bahkan lebih dekat dari yang kamu kira. Malam itu aku mulai menyusun strategi. Jika ada musuh dalam selimut, aku harus menemukan dia sebelum dia menghancurkan segalanya. Aku mulai menyelidiki jejak-jejak kecil, sebuah kata, sebuah gestur, sebuah telepon yang tidak terjawab, dan perlahan, sebuah nama muncul di antara bayang-bayang Rina, sahabat kecilku sejak kecil. Aku tidak percaya pada awalnya, tapi bukti mulai menumpuk. Rina diam-diam mengirim informasi ke Rafael, mengatur jebakan demi jebakan, semua rasa percaya dan kenangan masa kecil kami tiba-tiba terasa seperti kebohongan. Aku harus menghadapi kenyataan pahit itu, sahabatku, musuhku. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk bertemu Rina di tempat kami biasa bermain dulu. Dengan hati berat, aku bertanya, "Kenapa, Rina? Kenapa kau hianati aku?" Rina menatapku dengan mata penuh luka. Aku tidak punya pilihan, Alia. Keluargaku terancam. Aku hanya mencoba bertahan. Tangisku pecah, tapi aku tahu, aku harus tetap kuat, karena sekarang, pertarungan ini bukan hanya soal hidup dan mati, tapi juga soal kepercayaan dan pengkhianatan. Malam itu, setelah pertemuannya menguras emosi dengan Rina, aku duduk sendiri di tepi sungai Jakarta, air yang mengalir tenang berbanding terbalik dengan gelombang perasaanku yang bergelora. Satu kata Rina terus terngiang, tidak punya pilihan. Aku tahu dunia kami bukan hitam putih, tapi aku juga tak bisa membiarkan pengkhianatan ini berjalan tanpa balasan. Aku memegang ponsel, menatap layar kosong, tahu bahwa aku harus memilih. Pilihanku, memaafkan Rina dan mencoba memperbaiki hubungan kami demi melawan musuh yang lebih besar, atau memutuskan semua ikatan dan bertarung sendiri, mengorbankan segalanya demi keadilan. Saat aku mengangkat kepala, cahaya bulan menerangi wajahku. Aku tahu, apapun pilihanku, tidak akan mudah, tapi aku juga tahu aku tidak bisa lari lagi dari takdir ini. Dengan napas berat, aku mengirim pesan singkat ke Rafael dan wanita yang mengaku ibuku. Kita bertemu. Ini saatnya semua jelas. Detik-detik berikutnya adalah penantian yang menegangkan. Apakah mereka akan datang sebagai musuh atau sekutu, atau malah sesuatu yang jauh lebih rumit?
Sungai malam itu menjadi saksi bisu dari keputusan terbesar dalam hidupku, karena aku tahu dari sini tidak ada jalan kembali. Malam itu di sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran Jakarta. Aku menunggu dengan napas tertahan. Lampu-lampu temara memantulkan bayangan panjang di dinding. Semua yang selama ini tersembunyi akan terbuka malam. Ini ketukan pintu terdengar pelan, namun membuat jantungku berdebar tak karuan. Aku membuka pintu dan melihat dua sosok berdiri di sana, Rafael dengan tatapan dinginnya, dan wanita yang selama ini mengaku sebagai ibuku, dengan wajah yang penuh rahasia. Rafael melangkah masuk tanpa kata, matanya tak lepas menatapku. "Kamu tahu kenapa aku di sini, Alia?" Aku mengangguk pelan. Aku ingin jawaban. Tentang semua ini. Tentang ibuku, tentang kamu, tentang perang ini. Wanita itu menarik napas dalam dan mulai bicara dengan suara tenang, tapi penuh emosi. "Alia, aku bukan ibumu, tapi aku adalah kunci untuk menjaga warisan yang ibumu tinggalkan." Aku terdiam, hatiku bergetar. "Kamu berbohong padaku selama ini?" Rafael kemudian angkat bicara, nada suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kebenaran itu rumit. Maya, ibumu, adalah orang yang sangat berbahaya. Dia menghilang karena ingin melindungimu dari dunia yang gelap." Aku menatap mereka berdua, mencoba merangkai semua kepingan yang berhamburan. "Maka kalian berdua menjaga aku, tapi juga memanipulasi aku?" Wanita itu mengangguk. "Kami melakukan apa yang kami anggap terbaik. Tapi kini, waktunya berbeda. Waktunya kamu yang memilih jalannya." Rafael menambahkan, "Ini bukan hanya tentang kamu, Alia. Ini tentang masa depan keluarga kita, masa depan Jakarta." Aku mengambil napas panjang, menyadari bahwa aku sudah tidak bisa lagi lari dari kenyataan ini. Kalau begitu, aku akan memilih. Aku akan menentukan masa depanku sendiri. Tapi dengan satu syarat, semua harus berakhir. Tidak ada lagi permainan dan kebohongan. Mereka berdua saling berpandangan dan akhirnya mengangguk. Malam itu menjadi awal baru, bukan hanya untuk aku, tapi untuk semua yang terlibat dalam perang ini. Sinar fajar mulai menembus celah-celah jendela rumah tua itu. Udara pagi terasa segar, seolah-olah membawa harapan baru bagi semua yang terjebak dalam kegelapan masa lalu. Aku berdiri di tengah ruangan, dikelilingi Rafael dan wanita yang selama ini aku kira ibuku. "Kita harus mulai dari nol," kataku dengan tegas. "Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi perang yang merugikan banyak orang." Rafael mengangguk perlahan. "Aku siap mundur dari semua ini selama kamu bisa memimpin dan menjaga perdamaian." Wanita itu juga menambahkan, "Dan aku akan membantu menghubungkanmu dengan Maya, ibumu yang sebenarnya. Waktunya kamu tahu kebenaran secara langsung." Hari-hari berikutnya penuh dengan kerja keras dan perjuangan. Aku mulai membangun jaringan baru, bukan untuk memperluas kekuasaan, tapi untuk menjaga keamanan dan keadilan di kota ini. Aku belajar untuk memimpin dengan hati, bukan dengan kekerasan. Meskipun bahaya tetap mengintai, aku yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil. Namun, aku juga sadar jalan ini tidak mudah. Banyak musuh lama yang tidak rela melihat perubahan, tapi aku punya alasan kuat untuk bertahan. Aku ingin membuktikan bahwa masa lalu tidak harus menentukan masa depan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah baru, menatap bintang-bintang. Untuk pertama kalinya,
Aku merasa damai bukan karena perang selesai, tapi karena aku memilih jalan yang benar. Beberapa minggu setelah aku memulai perjalanan baru ini, suasana mulai berubah. Malam-malamku tidak lagi tenang. Bayangan-bayangan lama mulai muncul kembali, membawa kabar buruk yang tak terduga. Sebuah surat misterius datang tanpa alamat pengirim. Hanya berisi satu kalimat, "Kamu pikir ini sudah berakhir? Kami belum selesai." Hatiku berdegup kencang. Siapa yang mengirim surat ini? Apakah musuh lama yang ingin menggagalkan usahaku? Aku mulai menyelidiki, tetapi setiap petunjuk seolah mengarah pada jalan buntu. Sementara itu, Rafael yang dulu pendiam kini semakin waspada. Dia mengingatkanku bahwa dunia mafia tidak pernah benar-benar mati, hanya bersembunyi dalam bayang-bayang. Suatu malam, saat aku kembali ke rumah, aku melihat sosok gelap berdiri di depan pintu. Detak jantungku melonjak. Namun saat sosok itu mendekat, aku tersadar dia adalah Andika. Andika membawa berita buruk dan sekaligus harapan. Mereka mulai bergerak lagi. Tapi aku juga punya informasi yang bisa membantu. Keterlibatan Andika membuat segalanya menjadi lebih rumit. Aku harus menentukan siapa yang bisa aku percaya, karena bayangan lama ini tidak hanya mengancamku, tapi juga orang-orang yang aku cintai. Malam itu, aku duduk termenung, menyadari bahwa awal baru yang kubangun bisa runtuh kapan saja. Namun aku tahu satu hal, aku tidak akan mundur. Malam itu, langit Jakarta gelap pekat, hanya diterangi lampu kota yang berkelip-kelip dari kejauhan. Aku baru saja selesai rapat dengan beberapa anggota jaringan baru kami, membahas strategi perlindungan dan penyebaran informasi untuk menjaga perdamaian. Tiba-tiba, teleponku berdering dengan nada panik. Suara Andika terdengar tergesa-gesa. Mereka menyerang tempat persembunyian kita di kawasan selatan dikepung. Jantungku berdegup kencang. Ini serangan yang kubayangkan sejak lama, musuh lama yang tidak mau kehilangan kekuasaan mereka. Aku segera berlari menuju tempat itu, ditemani Rafael dan beberapa orang kepercayaan. Di perjalanan, aku merasakan getaran ketegangan yang sulit dijelaskan. Saat kami sampai, suasana kacau, api membakar tumpukan barang. Suara tembakan dan teriakan bergema di udara malam. Musuh-musuh kami mengepung dengan senjata lengkap, siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalan. Mereka, tanpa ragu, aku memimpin serangan balasan. Kecepatan, strategi, dan keberanian menjadi kunci. Kami harus melindungi anggota kami, melindungi masa depan yang kami impikan. Pertempuran sengit berlangsung hingga fajar. Meski kami berhasil memukul mundur musuh, kerusakan besar sudah terjadi. Namun, aku tahu ini baru awal dari pertarungan panjang. Saat debu mulai menenangkan, aku berdiri di tengah runtuhan, menatap langit yang mulai terang. Kita harus lebih kuat, kataku pada diriku sendiri. Ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang mengubah segalanya. Setelah serangan brutal di kawasan selatan, aku tahu semuanya harus berubah. Tidak cukup hanya bertahan, kami harus berkembang dan lebih kuat. Aku mulai menghubungi berbagai pihak, bukan hanya dari dunia bawah, tapi juga tokoh-tokoh yang selama ini menjauh dari kegelapan mafia. Mereka yang ingin melihat Jakarta bebas dari perang dan kekerasan. Hari-hari berlalu dengan penuh aktivitas, rapat demi rapat, perencanaan matang, dan pembentukan aliansi baru. Rafael, meski masih berat melepas masa lalunya, mulai memberikan dukungan penuh. Wanita yang dulu mengaku sebagai ibuku juga turun tangan, menghubungkan aku dengan Maya, yang ternyata sudah siap untuk kembali. Aku merasakan energi baru mengalir dalam tubuh dan jiwaku, semangat untuk memperbaiki semuanya, mengakhiri semua kebohongan,
dan membangun masa depan yang lebih cerah. Tapi tentu saja, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Musuh-musuh lama dan kekuatan gelap yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka mulai bergerak secara diam-diam, menyusun rencana untuk menggagalkan langkah kami. Namun aku sudah belajar banyak. Aku tidak lagi berjalan sendiri. Dengan jaringan baru dan kekuatan yang terus tumbuh, aku siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, aku berdiri di atap gedung tinggi, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang tak pernah padam. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap. Aku punya kekuatan baru, bukan hanya dari senjata atau uang, tapi dari kepercayaan dan harapan yang aku bangun. Langit Jakarta bersinar cerah saat pagi merekah. Semua yang telah terjadi membawa kami ke titik ini, titik penentuan antara kegelapan dan cahaya. Aku berdiri di tengah ruangan besar, dikelilingi oleh orang-orang yang selama ini menjadi sekutu dan keluarga baruku. Rafael berdiri di sampingku. Wajahnya yang dulu dingin kini menunjukkan rasa hormat dan pengakuan. Wanita yang dulu mengaku ibuku tersenyum tulus, dan Maya, ibuku yang sesungguhnya, hadir dengan tenang namun kuat. Ini bukan hanya kemenangan bagi kita, kataku, suaraku tegas namun penuh kehangatan. Tapi juga untuk Jakarta, untuk semua yang percaya pada perubahan. Setelah bertahun-tahun berjuang, pertarungan berdarah, pengkhianatan, dan pengorbanan, akhirnya kami mencapai damai. Jaringan mafia yang dulu mengendalikan kota ini mulai runtuh. Keadilan dan harapan mulai tumbuh di tempat-tempat yang dulu hanya gelap dan penuh takut. Namun, aku tahu perjalanan ini bukanlah akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku dan mereka yang bersama-sama membangun masa depan ini punya tanggung jawab besar untuk menjaga apa yang telah kami capai. Aku memandang keluar jendela, melihat matahari terbit yang menyinari jalan-jalan Jakarta. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, bukan hanya dari masa lalu, tapi juga dari ketakutan dan keraguan. Ini adalah awal baru, bisikku, bagi kita semua. Dan dengan itu, aku melangkah maju, siap menjalani hidup yang aku pilih sendiri, dengan harapan dan kekuatan yang baru. Tamat. Berlangganan saluran untuk lebih banyak video.